Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Jumat Agung. Berdasarkan Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Tema renungan, salib merupakan jalan menuju keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari ada 10 orang peziarah yang berangkat menuju sebuah tempat ziarah. Masing-masing mereka memikul salibnya sendiri-sendiri. Salah seorang dari antara mereka merasakan bahwa salibnya terlalu panjang dan terlalu berat. Karena itu, ia memotong salibnya sehingga ia bisa berjalan dengan langkah yang lebih enteng. Tetapi ketika hendak tiba di tempat tujuan, mereka harus melewati sebuah selokan yang sangat dalam dan lebar. Mereka tidak bisa melewati selokan itu tanpa harus menggunakan salibnya sebagai jembatan. Karena itu, masing-masing peziarah itu menurunkan salibnya dan kemudian berjalan di atasnya dan menyeberang ke sebelah. Tetapi orang yang telah memotong salibnya tidak bisa menyeberang karena salibnya itu terlalu pendek. Ia tidak sampai ke tempat tujuan karena dia telah memotong salibnya. Salib adalah sebuah jalan yang harus dilewati supaya orang mencapai tujuan hidup, mencapai kebahagiaan hidup. Saudara-saudari terkasih, salib yang bagi orang-orang Roma merupakan tempat hukuman bagi para penjahat telah menjadi keselamatan bagi orang-orang Kristen. Salib merupakan jalan yang harus ditempuh oleh setiap orang Kristen supaya mereka bisa mencapai keselamatan. Memikul salib menjadi salah satu syarat untuk menjadi murid-murid Yesus. Menghindari salib berarti menjauhi Yesus. Sebaliknya, menderita bersama Yesus merupakan bagian dari menjadi murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, kelihatannya bahwa orang-orang yang dekat dengan Yesus harus selalu menderita banyak. Santa Teresa dari Avila misalnya adalah seorang yang sangat dekat dengan Yesus, tetapi dia menderita banyak. Penderitaannya begitu tidak tertahankan sehingga pada suatu hari ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan penderitaan yang begitu hebat menimpa diriku? Mengapa Engkau mencobai aku terus-menerus?" Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Teresia dan menjawab, "Teresia, demikianlah cara saya memperlakukan teman-teman saya." Serta-merta Teresia menimpal, "Tuhan, itulah sebabnya Engkau mempunyai sangat sedikit sahabat. Karena menjadi temanmu, menjadi sahabatmu berarti harus menderita banyak bersama engkau." Saudara-saudari terkasih, Injil dengan jelas sekali menunjukkan bahwa syarat untuk mengikuti Yesus adalah kemampuan untuk memikul salib. Barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Injil Markus bab 8 ayat 34. Atau barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku tidak layak bagiku. Matius bab 10 ayat 38. Banyak dari murid Yesus yang menderita bukan karena apa-apa, tetapi semata-mata karena mereka itu adalah murid-murid Yesus atau sahabat-sahabat Yesus. Mungkin perlu dicamkan baik-baik bahwa kalau kita menderita atau mengalami kesulitan, sakit, miskin, kecelakaan, dan lain-lain,
itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, kalau kita mengalami hal-hal itu berarti bahwa kita tidak bisa lebih baik daripada guru kita, yakni Yesus. Kalau Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita pernah menderita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Seorang murid tidak pernah melebihi gurunya. Kita tidak pernah melebihi Yesus, guru dan Tuhan kita. Apabila kita mengalami penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan dalam hidup, maka itu disebabkan karena Yesus sang guru mau membagikan kepada kita salibnya, penderitaannya. Tetapi ingat, Yesus Tuhan kita tidak akan memberikan kepada kita salib yang tidak bisa kita pikul. Tuhan memberkati kita. Amin.